Hai guys, welcome to Uma Kembar Channel. Jadi kali ini aku mau sharing tentang KDRT yang lagi viral sekarang ini, dimana si pihak korban itu menarik kembali laporannya dan memaafkan pihak terlapor, dimana itu suaminya sendiri. Jadi guys, itu banyak ya yang kecewa, orang-orang banyak yang kecewa atas keputusan dari si pelapor. Kalau dibilang kecewa ya wajar, mungkin masyarakat kita merasa peduli terhadap apa yang dialami si korban, istrinya sendiri. Jadi guys, aku punya cerita tentang orang tua aku sendiri, dimana ayah aku ini suka sangat hobi kalau marah itu main tangan. Nggak cuma main tangan, main mulut juga. Jadi setiap kali dia berselisih paham dengan nyokap gue tuh jarang nggak main tangan, pasti main tangan. Kalau nggak ditampar, dipukul, diinjek, ditunjang, disepak, aduh macem-macem. Itu sampai pernah suatu ketika mereka berselisih itu bokap gue injek kepala nyokap gue tuh ke lantai gini sampai darah itu keluar dari telinganya. Jadi sampai sekarang nih nyokap gue tuh pendengarannya kurang. Nah, apa yang dilakukan nyokap gue? Dia ngelapor ke polisi? Enggak, dia nggak ngelapor. Karena zaman itu pertengkaran seperti ini tuh sebenarnya sangat memalukan. Jadi sifatnya itu sepertinya tabu gitu. Jadi enggan untuk melapor ke polisi. Jadi kita tuh hanya melapor ke keluarga, ke tua-tua kampung, atau ke, kalau dia Nasrani dia ngadu ke pendetanya atau ke pengurus-pengurusnya. Jadi itu didamaikan, diskusi, berembuk, didamaikan dengan syarat nggak akan mengulangi lagi kejadian yang sama, itu nggak akan terulang lagi, dan salam-salaman, minta maaf. Tentunya kita sebagai seorang wanita ya memaafkan, ya kan. Namun apa yang terjadi guys? Selesai, itu nggak berulang. Enggak, jauh dari apa yang disepakati waktu terjadi persetujuan kedua belah pihak. Bokap gue janji nggak akan mukul nyokap gue lagi, janji pada saat itu. Nah, hari demi hari terjadi, nggak mungkin nggak terjadi perselisihan dalam keluarga kan, nggak mungkin, pasti ada cekcoknya. Apa yang terjadi? Keulang lagi, berembuk lagi, berjanji lagi, berdamai lagi. Terus berapa lama kemudian cekcok berulang lagi. Jadi guys, itu nggak gampang untuk lepas. Jadi apa yang bikin nyokap gue itu nggak lepas? Anak, dia mikir anaknya. Lu nggak mau dong, dia nggak mau punya anak-anak yang orang tuanya bercerai dan mungkin pada suatu hari nanti akan memiliki ibu tiri atau ayah tiri. Jadi di mindset nyokap gue tuh itu nggak baik. Nah, terus dia mikir juga orang tuanya pasti malu, ya kan, pasti malu. Terus dia juga mikir masyarakat menilai dia seperti apa, pasti malu juga. Jadi lebih ke beban
mental sih gue rasa ya. Jadi itu berlangsung sampai suatu ketika gue bilang sama nyokap gue, kenapa sih nggak cerai aja mah, pisah aja gitu. Karena gue pribadi nih, anaknya nggak nyaman, udah nggak nyaman banget di situasi itu. Gue sampai pernah kepikir, aduh kenapa sih gue mesti lahir di keluarga yang modelnya begini. Mending gue nggak, kalau boleh milih mending gue nggak usah dilahirin deh kalau harus uh, menghadapi hal-hal yang seperti ini gitu. Kekerasan yang mengerikan. Dan guys, bukan cuman nyokap gue, kalau bokap gue udah marah tuh bukan cuman nyokap gue yang jadi korban, kita juga anak-anaknya kadang dihajar sampai kita tuh nggak sanggup lah, sampai air mata kita itu udah nggak ini lagi, nggak keluar lagi, tapi tetap terisak kita tuh gitu. Jadi guys, sampai akhirnya nyokap gue itu terus bertahan. Mungkin kalau dihitung sampai akhirnya dia menyerah itu mungkin udah ribuan kali ya, udah nggak kehitung lagi kejadian KDRT yang nyokap gue alamin. Sampai suatu ketika dia bilang kayak begini sama gue, udah, kalian kan sudah menikah, semua sudah menikah, kamu yang terakhir dan kamu pun sudah punya keluarga, udah saatnya lah aku hidup untuk diri aku sendiri, katanya gitu. Nyokap gue nih ngomong kayak begitu. Lama banget kan bisa lepasnya. Akhirnya dia bilang gini, aku harus, selama aku hidup aku gak pernah merasakan rasanya bahagia bareng sama bapak kamu. Sudah waktunya aku untuk hidup untuk diri aku sendiri, dia bilang begitu kan. Bayangin guys, mana mungkin dalam hubungan keluarga yang udah dibina puluhan tahun nggak ada satu hal pun yang membahagiakan, nggak mungkin kan. Tapi semua kebahagiaan yang pernah mungkin dia alami selama berkeluarga itu ketutup sama rasa sakit yang dialami nyokap gue berpuluh-puluh tahun. Bayangkan gue nikah itu umur 30-an mungkin. Nah baru dia bersedia untuk nggak ini lagi, nggak barengan lagi. Memang mereka nggak bercerai, mereka berjauh-jauhan, mereka nggak bercerai, namun nggak satu rumah dan nggak satu kota. Akhirnya kakak-kakak gue tuh, saudara-saudara gue tuh berusaha untuk mendamaikan. Dia bilang, ayo tolong dong kamu ngomong ke mama tuh biar mereka bisa bersama kembali. Gue cuman bilang satu hal ke mereka, rasa sakit yang dialami nyokap itu udah nggak bisa diobatin lagi, udah berakar, berurat, dan nggak bisa untuk diobatin lagi. Jadi kalian jangan paksa dia untuk bareng lagi sama bapak. Nggak akan mungkin dia mau lagi melalui situasi neraka yang pernah dialami berpuluh-puluh tahun selama ini. Jadi tolong berhenti untuk menyatukan mereka. Mungkin jalannya seperti inilah, ya memang bertentangan dengan keyakinan kita. Kami penganut yang sangat menentang perpisahan. Jadi mungkin karena itu juga mereka tuh berusaha untuk nyatuin kembali. Tapi aku bilang kita cuma bisa berdoa yang terbaik aja lah buat mereka. Jangan memaksakan, cukup gitu. Jadi guys, apa yang ditimbulkan dari KDRT sendiri? Kepahitan, amarah, dendam, sakit, semua yang buruk, semua yang menyakitkan, semua yang mengecewakan. Itulah yang ditimbulkan dari KDRT itu sendiri.
Untuk siapa? Terhadap siapa? Terhadap korban yang pertama. Yang kedua, ke anak-anaknya. Jadi gue tuh ngerasa apa yang terjadi selama ini ke nyokap gue tuh disaksikan oleh mata gue sendiri, itu sangat menyakitkan. Dan kita harus memaafkan ya. Gue memaafkan nyokap gue, bokap gue, tapi ingatan dari peristiwa demi peristiwa, lepas peristiwa yang pernah terjadi itu gak akan hilang dari memori gue. So guys, KDRT itu sangat gak baik. Buat kamu para suami, stop KDRT, karena kebanyakan suami yang KDRT ketimbang istri ke suami. Stop KDRT. Cintai istrimu, bukankah dia satu tubuh denganmu? Kalau kamu menyakitinya, berarti kamu juga menyakiti tubuh kamu sendiri. Bukankah kalian sudah disatukan dalam ikatan pernikahan? So, love your wife, love yourself, love your wife. Tapi lebih dari semua itu, menurut gue nih, cintai Tuhan. Ketika kamu mencintai Tuhanmu, kamu pasti mencintai diri kamu sendiri, mencintai istri kamu, mencintai orang lain. Bohong katanya kamu cinta Tuhan, Mama, tapi kamu membenci, Mama, menyakiti sesama Mama, kamu, terlebih istri kamu. Oke guys, buat netizen yang kecewa atas keputusan dari Lesti Kejora, itu wajar. Tapi ingat, dia juga ada di posisi yang sulit. Mungkin kejadian yang sama harus berulang kembali sampai dia akhirnya sadar kalau dia harus mencintai dirinya juga dan harus lepas dari segala rasa ketidakbahagiaan. Oke guys, see you next time. God bless you.